ini yang terutama inisiasi oleh Saudari Presia, yang menghubungi saya untuk malam ini. Jadi salam jumpa kembali bagi yang pernah berjumpa, yang belum ya selamat kenal. Saya stok lama sebenarnya ya, stok lama yang dimunculkan kembali. Saya tidak ingin berbasa-basi karena tugas saya malam ini adalah sedikit bicara tentang tema yang sudah disampaikan, yakni apa temanya? Sebuah pertanyaan, kenapa hidup saya, hidup saudara-saudari sering sepertinya tidak berbuah ya. Dan untuk sedikit memberikan jawaban atau mencerahkan kita, saya mengambil satu perikop, tidak panjang, singkat sekali, hanya 3 ayat, yakni dari Markus bab 11 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Jadi yang punya kitab suci boleh membuka atau mungkin bisa ditayangkan kalau bisa. Itu Markus bab 11 ayat 12 sampai 14. Hanya 3 ayat, ayat 13, 12, 13, 14. Ya, 3 ayat. Tapi mungkin menjadi sangat luar biasa walaupun hanya singkat ya. Luar biasanya apa nanti kita lihat. Jadi yang sudah ketemu atau tidak sempat pegang, mungkin saya bisa bacakan saja ya. Jadi perikop itu diberi judul Yesus mengutuk pohon ara. Ada paralelnya pada Matius bab 21 ayat 18-19, tapi yang saya baca dari Injil Markus. Singkat, saking singkat saya bahkan hampir hafal ya. Jadi keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Oke, saya tambahkan dengan apa yang terjadi dengan pohon itu sebenarnya. Ya, sesudah Yesus mengatakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, itu di ayat 20. Kalau kita turun sedikit ke bawah, masih bab 11 ayat 20, esok harinya pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Oke, jadi itulah nasibnya si pohon ara ini. Yesus sedang dari dari Betania ke Yerusalem, dia lagi lapar, kemudian dia lihat pohon ara, kemudian pohon ara itu sedang berdaun, kemudian ia mendekatinya, kalau ia mendapat apa-apa tapi kemudian tidak dapat, akhirnya dia bilang, sebenarnya dia hanya bilang, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Cuman herannya, dalam perikop itu, kitab suci memberi judul, Yesus mengutuk pohon ara. Nah, ini sebuah pertanyaan saya yang baik untuk kita semua. Coba jawab ya, siapa yang bisa jawab. Perikop ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Kenapa kabar buruk? Katanya kitab suci atau Injil dari bahasa Yunani Evangelion artinya kabar baik. Jadi seharusnya ini kabar baik, tetapi kenapa ada yang berani bilang kabar buruk?
Saya mulai bisa menduga, ada yang bilang ini kabar buruk karena ada kata Yesus mengutuk pohon ara. Nah, ini saya kasih contoh, ini salah saya mau sebut misalnya ini, Ibu Dorce. Di sini apa-apa lagi Pak Jack ini, ya. Pak Jack ini orang baik atau orang jahat ini? Nggak berani bilang ya. Ini orang baik, saya tahu sejauh saya kenal orang baik. Atau si Ibu Jack ini, ya. Orang baik. Siapa lagi ini yang tadi sudah sharing tadi? Dia orang baik. Tergantung orang yang nilainya. Yang di Malaysia ini, ya. Banyak orang Flores di tempat saya ini, di Berau ini. 90% orang Flores. Ya, banyak. Untuk mereka nggak ada di belakang saya. Tapi ada 9.000 umat paroki ini, kira-kira 90% orang dari Maumere, Ende, Larantuka, Bajawa, dan lain-lain. Ya, sampai dengan Flores Barat. Oke, jadi banyak orang mulai bilang bahwa ini adalah kabar buruk. Karena memang bagaimana mungkin Yesus orang baik itu tiba-tiba bisa mengutuk. Kata mengutuk saja sudah jelek. Saya kalau pastor saja mulai bicara kasar, orang bilang, pastornya tidak baik. Ya, jadi ini sebuah hal yang menjadi tanda tanya besar. Apalagi kalau kita mulai pikir lebih jauh, pertanyaan berikut, pohon ini bersalah atau tidak? Kira-kira bersalah atau tidak ini pohon? Ada yang sudah lihat, saya lihat geleng-geleng. Bersalah. Tidak. Karena musim. Karena pohon ini dikatakan sedang berdaun, jadi hampir pasti baru habis musim gugur, sekarang musim semi, ya. Jadi memang tidak salah ini pohon. Pertanyaan yang berikut lagi, apakah Yesus tidak tahu ini? Apakah Yesus orang Palopo atau orang Malaysia yang tidak tahu? Atau saya sekarang jauh, walaupun saya orang Indonesia, tapi saya tidak tahu di Palopo sekarang musim durian tidak. Nah, Yesus itu tahu, ya. Yesus tahu ini bukan musimnya, sekarang itu sedang berdaun. Memang dia lapar. Lalu kita bilang, ya masuk akal lah. Yesus juga nggak salah, kenapa? Karena dia lapar, sama dengan ibu bapak sekalian ya. Kalau lagi lapar, otaknya langsung kosong. Jadi mulai marah-marah. Kenapa tidak ada makan? Pulang rumah tidak ada makan, kalian mulai marah-marah. Terlambat sedikit pun sudah marah-marah. Nah, mungkin kita bilang, oh Yesus memang begitu. Oke, ini teks kontroversi, jadi intinya bagi saya kadang-kadang orang bisa mengatakan teks ini bukan kabar baik, kabar buruk. Tetapi saudara sekalian, saya persingkat saja, teks ini adalah kabar baik. Walaupun kelihatannya kabar buruk. Karena apa? Ini membawa pesan yang sangat jelas mengenai kehidupan saya. Pertama, ingat, sering hidup kita itu disebut pohon kehidupan. Jadi ingat, kita itu seperti pohon juga. Dalam hidup ini, kita diharapkan apa-apa. Dan lebih parahnya ialah, kalau pohon boleh kenal musim, maka seorang beriman, seorang Kristiani, seorang pengikut Kristus, saya dan Anda, tidak boleh pernah kenal musim. Kalau kita kenal musim, nasib kita akan sama dengan pohon itu. Yesus sering sudah lewat ya, dan dia mengharapkan apa-apa. Dan Yesus zaman sekarang bukan hanya dia yang lagi rambut panjang, apalagi gambaran mengenai Yesus sekarang. Dia yang hidungnya mancung,
Kalau kita ini kelihatan bukan hidung mancung, tapi mancung ke dalam, ya. Kita sering menganggap pribadi Yesus sudah mati 2000 tahun lalu, tetapi banyak kali Yesus yang sama dulu, zaman sekarang penampilannya bukan dalam diri orang yang gagah seperti itu. Yang kita lihat di gambar-gambar, ya, orang yang tampan, tetapi wajah itu nampak dalam pelbagai hal, ya, sebagai orang Kristen. Tadi saya tertarik dengan orang dari Malaysia yang sudah rindu ke gereja, tapi tidak bisa. Kami di sini sudah 3 minggu bisa. Dan kami dari gereja yang seharusnya isi 600 orang, sekarang ini hanya bisa isi 150 setelah pengaturan physical distancing. Kami sistem tiket, ya, siapa yang mau ke gereja harus ambil tiket kehadiran di lingkungan. Kalau di Palopo itu di mana? Di Rukun, ya, di Rukun. Kami takut jangan-jangan kalau tidak diatur begini, nanti terlalu banyak orang datang, lalu kita tidak bisa membatasi. Jadi kasih tiket supaya terhitung, oke? Kalau sudah habis, ada misa lain. Ada 4 kali misa, kita bikin dari Sabtu sampai Minggu sore ini. Saya seharusnya sore ini misa, tapi karena acara ini, saya minta diganti. Nah, saudara sekalian, pengalaman saya lihat, astaga, dulunya saya pikir orang-orang pasti sudah rindu tadi bilang mau datang ke gereja. Gereja buka, sekarang lagi keenakan. Semua misa dari rumah. Ya. Semuanya stay at home, lalu misa online. Banyak yang masih takut ke gereja, tapi apapun. Nah, tapi ya sekarang Yesus yang ada di gereja sekarang mulai panggil umat datang. Masuk gereja. Bacaan hari ini apalagi dia bilang, marilah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi saya menyaksikan banyak pohon-pohon Kristiani. Banyak pohon-pohon yang namanya Dorce, namanya Since, Marce, Joni, ya, Yosef dan lain-lain. Ternyata pohon itu setiap kali ada ekaristi dan Tuhan mengunjunginya, tetapi lihat-lihat astaga tidak ada buah. Ya, tidak dapat apa-apa. Yesus tidak dapat apa-apa. Ini lama-kelamaan, ya, Yesus sendiri juga akan bilang, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ya. Contoh lain bahwa kadang-kadang Yesus sudah berjalan mendekati kita. Mendekati pohon kehidupan kita. Dalam diri siapa? Ya, dalam diri pastor paroki. Yang mungkin berharap, hai umat, mari datang. Ya, saya ingin buah-buahmu. Kalau bertugas lektor, ya ayolah, tugas lektor. Jangan tiap-tiap kali diminta bilang, saya terus. Dalam konteks apalagi, ya, persekutuan doa. Ya, banyak kali kita seperti pohon yang, ya, seperti pohon ara itu. Sedang berdaun. Daun terus. Tapi kering. Tidak pernah lewat dari itu. Nah, lama-kelamaan, Yesus yang lewat juga akan mulai bilang, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan keesokan harinya, kehidupan kita mulai kering sampai ke akarnya. Oke, kita bisa lanjutkan renungan saat inilah, ya, Yesus, kalau dalam teks, dikatakan dia berjalan dari Betania. Dia baru keluar dari kota Betania. Betania itu artinya adalah
kampung atau kota atau rumah orang miskin. Beth dan Hanim, ya, orang-orang miskin. Dia menuju ke mana? Dia menuju ke Yerusalem. Kalau kita lihat perikop sesudah itu ayat 15, Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana ia menyucikan bait Allah. Ia mengusir semua orang-orang yang berjualan, dan seterusnya. Kesimpulannya, ketika Yesus keluar dari Betania, dia berjalan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan itulah, Yesus merasa lapar. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ingin membela Yesus, bilang, dia lapar karena perjalanannya jauh sekali. Betul nggak? Kira-kira mungkin dia jalan dari Palopo menuju Saluampak. Dulu saya ditinggal di Saluampak. Jaraknya 35 km dari Palopo kira-kira. Jadi Yesus pasti sangat lapar karena dia berjalan dari Betania menuju ke Yerusalem. Betul ya? Karena itu dia merasa sangat lapar. Karena jalan jauh sekali. Tunggu dulu, kalau orang punya kitab suci, tolong nanti buka, lantas temukan dalam Yohanes bab 11 ayat 18. Nggak usah cari, saya sudah hafal itu. Dalam Yohanes bab 11 ayat 18 dikatakan, Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Orang yang tidak tahu ukuran mil, saya kasih tahu. 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Berarti Yesus berjalan dari Betania menuju ke Yerusalem itu jaraknya hanya 2 mil. 2 mil. Itu 3 kilometer, 3,2 kilometer. Sebelum acara ini mulai jam 5 sore tadi saya jalan kaki. Saya bisa berhasil 9 kilometer. Dan sampai sekarang saya belum sempat makan. Ya, tapi saya masih waras ya. Saya tidak marah, saya tidak ini. Yesus pun begitu. Sebenarnya dia tidak marah. Karena itu dia tidak akan marah kepada kita kalau kita benar-benar tidak juga mau berbuah sebetulnya. Hanya persoalannya ialah seperti itu. Ketika pohon kehidupan kita setiap kali dikunjungi oleh Yesus, lantas tidak bisa memberikan apa-apa, maka sebenarnya Yesus tidak usah mengutuk hidup kita. Tapi benar, dari hari ke hari, kita semakin lama akan menjadi seperti pohon itu. Keesokan harinya, pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kenapa ada nduk dan Maka, telanjang? saudara-saudara sekalian, saya ingin supaya kita mencermati hal itu menyangkut misalnya refleksi seperti pertanyaan tadi. Kenapa hidup saya dan Anda tidak berbuah? Jangan pernah mulai merasa saya dikutuk oleh Tuhan. Itu pertama. Pesannya sangat jelas. Kadang-kadang tanpa dikutuk oleh Tuhan, kalau kita memang tidak punya apa-apa, kita tidak bisa memberikan apa-apa. Ada satu ungkapan dalam bahasa Latin, orang Palopo boleh belajar juga yang tinggi-tinggi sedikit ya. Bahasa Latin itu berbunyi, nemo dat quod non habet. Yang artinya, tak seorang pun dapat memberikan apa-apa yang dia tidak miliki. Nah, saudara sekalian, sudah jelas. Kalau setiap kali kita diminta untuk misalnya menunjukkan sesuatu kepada Tuhan, persembahan yang tulus, buah-buah yang baik, tapi kita tidak bisa memberikannya, maka jangan bilang Tuhan mengutuk kita. Kita mulai menjadi kerdil. Refleksi misalnya dalam rumah tangga sendiri.
Ayo, kita sudah janji apa dalam perkawinan? Kita berjanji ya di depan Tuhan, menghargai, menghormati pasangan saya seumur hidup saya. Itu kan baru janji. Tetapi kalau misalnya dalam perjalanan waktu, pohon hidup saya seperti ini, ternyata bukannya selalu menepati janji alias menghasilkan lalu buah itu ialah, ingat saja dalam kitab suci, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dalam perkawinan janji kita adalah kasih, hormat satu sama lain. Maka kalau kita tidak memberikan itu, lalu apa yang terjadi dengan keluarga kita? Kalau kita mulai merasa di dalam perkawinan, rumah tangga mulai tidak berbuah banyak dengan kebahagiaan, dengan sukacita dan damai, ya jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang saya sudah dikutuk. Pohon rumah tangga kita, pohon hidup pribadi kita sendiri, dari dirinya sendiri sudah dibenarkan oleh Yesus. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Maka saudara-saudari sekalian, saya khawatir kalau kita mulai dikenal misalnya orang yang tato, kikir. Kikir artinya ya itu. Kita mulai dikenal orang yang disebut kasar. Berarti tidak punya kelemah lembutan. Saya takut kalau kita memperlihatkan cara hidup hari ke hari dengan orang-orang yang tidak berani untuk keluar memberi diri dalam pelayanan. Dan PDKK saya kira orang-orangnya seharusnya kuat di bidang ini. Ya, suka hidup dalam pelayanan. Saya di sini punya satu kelompok PDKK tidak berkembang ya, hanya 10 orang terus-menerus. Saya tidak tahu apa yang salah. Tapi kadang-kadang ya di situ sejauh mana kritik bagi diri kita, sejauh mana kita aktif sebagai anggota-anggota PDKK, anggota gereja yang berani terlibat, keluar, menjadi contoh dan teladan bagi orang dalam memberikan buah-buah yang kita terima. Kasih, sukacita, damai, sejahtera itu kita lalu bagikan, wartakan dalam pelayanan. Saudara-saudara sekalian sudah ngantuk kah? Atau terlalu beratkah ini? Nah, lanjut, Pastor. Ya. Saudara-saudariku, itu. Jadi, kalau tadi ditanya, mengapa hidupku tidak berbuah menurut tema, kira-kira kita sudah mulai melihat bahwa rupanya tidak usah ditunjuk kepada Tuhan yang satu, pemarah, penghukum, Tuhan yang tadi pengutuk, tetapi mungkin pakailah apa yang suka saya nyanyikan dari lagu Ebit ya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ya, kita harus nengok. Ya, dan jangan cari apa-apa di mana-mana. Mungkin kita harus kembali ke pertanyaan tadi. Itu pertanyaan dari lagu Peter Pan ya. Ada apa denganmu? Ya, kutanya malam, kutanya siang, kutanya pagi, kutanya malam. Ada apa denganmu? Ya. Ada apa dengan pohon hidup kita? Ini satu. Sekarang yang kedua. Lalu kita mulai bangga. Ya memang hidup saya belum sempurna, tapi ada apa-apa sedikit loh. Saya sedang berdaun seperti pohon itu. Ini juga banyak kali kenapa pohon kehidupan kita kering sampai ke akarnya karena hanya sampai di berdaun. Nah, saudara sekalian, saya ingin bicara tentang daun. Ya, kita sibuk dengan mengurus daun-daun. Kita bangga dengan daun.
Daun itu bagian terluar dari sebuah pohon. Betul enggak? Ya, daun selalu bagian terluar dari pohon. Ada satu daun yang bukannya di luar batang, tapi ada di dalam batang. Cuman ada banyak di Toraja itu. Ya, itu namanya, kalau di sini namanya lemang. Kalau di Toraja namanya nasi jahe atau apa? Manado Piong. nasi jaha. Ya, piong. Pak piong. 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 Ya, cuman itu yang ajaib. Daun di dalam batang. Tapi biasanya daun itu di luar batang. Ada di luar kita. Banyak hidup orang beriman seringkali hanya sibuk berdaun. Apa itu daun? Saudara-saudari, ini apa ini? Daun. Bisa lihat. Ya, kita sibuk menghasilkan daun. Setiap kali Yesus datang menjumpai kita, kita bilang, tunggu Tuhan, saya sedang sibuk cari daun. Ini dulu ya hasilnya. Daun, sesuatu yang di luar. Ya perlu ya, pohon tanpa daun mati juga. Tapi kadang-kadang hanya sibuk berdaun terus tidak ada gunanya. Daun itu juga bisa hal-hal lahiriah kita. Kita ini sering menjadi pemain sinetron. Hanya bangga untuk mempertontonkan apa yang di luar. Kalau sempat nanti, kami paroki ada channel YouTube tersendiri. Dan dalam salah satu ini, dalam channel saya menyanyikan lagu yang namanya Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, ya. Kita penampilan seringkali yang kita suka tontonkan, ya, pertontonkan. Termasuk kadang-kadang kemunafikan kita. Itu yang sekarang dipertontonkan, yang itulah yang sedang berbuah, sedang berdaun saat ini. Yesus tidak cari daun. Buktinya pohon tadi. Yesus tidak cari daun. Walaupun pohon itu perlu daun, tapi Yesus tidak cari daun. Nah, ini menjadi kritik sekali lagi bagi kita yang hanya sibuk dengan hal-hal luaran. PDKK ini juga ancamannya di situ. Kalau orang hanya sibuk dengan daun-daunnya tidak mendalam, ya secara rohani mungkin juga tidak akan ada buah-buahnya. Dan saya yakin mungkin pengurus ini mulai mengalami ya kebenaran. Banyak sekali anggotanya tapi hanya suka yang kelihatan yang daun-daun. Kalau lagi rame-rame, ya maulah dia ikut. Tapi kalau sudah acara seperti ini, pendalaman, yang sedikit lebih serius untuk mengurusi, katakanlah kehidupan kita di hadapan Tuhan, lama-lama orang juga mulai, sudahlah, terlalu berat, terlalu jauh. Ini sudah dua hal ya, saudara-saudari sekalian, mungkin kalau dua hal ini terjadi, jangan sampai kita seperti itu. Yang pertama kan tadi, kalau hidup kita tidak ada apa-apa, tentu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kedua, kalau kita hanya sering bangga dengan daun-daun, jangan sampai Tuhan pun bilang, no, bukan itu yang saya mau. Jadi yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan yang paling baik adalah, kalau begitu bertanyalah, seperti Titik Puspa bernyanyi. Masih ingat lagunya Titik Puspa? Apa-apa-apanya dong, apanya dong, ya. Apa-apa-apa yang Tuhan mau saat ini. Supaya hidup saya tidak seperti tadi, terkutuk sampai ke akar-akarnya. Supaya hidup kita tidak menjadi seperti pohon ara dalam Injil tadi. Akhirnya mati sampai ke akar-akarnya. Nah, saudara sekalian,
Ini jawaban yang perlu penuh pencarian. Tuhan mau apa dari saya? Supaya hidup saya kemudian tidak sampai seperti nasib pohon ara tadi. Dan saya hanya ingin memberikan salah satu atau dua hal. Pertama, itu ditemukan di dalam ayat 22 dari teks yang sama. Ayat 22. Saya baca seluruhnya ya, mulai dari pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Karena itu, para murid dalam ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lalu ayat 22 seolah-olah menjelaskan dengan sebuah psikologi yang tidak tercatat di sini, tetapi mungkin ingin mengatakan, oh ya, begitu ya. Kenapa pohon itu bisa terkutuk? Kenapa pohon itu kering sampai ke akar-akarnya? Lalu Yesus sendiri jawab, kalau kamu tidak mau pohon hidupmu terkutuk, kering sampai ke akar-akarnya seperti pohon itu, maka ayat 22 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, saudara sekalian, apa boleh buat? Saya ngomong sudah dari Sabang sampai Merauke, sepanjang ini ternyata ujung-ujungnya tidak ada yang baru. Saudara, sebenarnya target hidup kita sebagai murid-murid Kristus itu apa? Mungkin ada yang bilang targetnya ialah satu, saya akan mengikuti perayaan Ekaristi sepanjang setiap minggu. Itu artinya sekitar 52 minggu, hari Minggu. Oke, target. Baru saya disebut orang Kristen yang baik. Target saya akan berdoa 365 hari. Tiap hari saya berdoa. 365. Ini baik. Tapi jangan sampai semua itu kembali lagi ya. Jangan sampai kira-kira baru daun-daun juga. Karena apa? Tidak didasari oleh satu hal yang pokok, yakni apa? Tadi sharing tadi sudah menjelaskan ya. Keyakinan untuk memasrahkan seluruh hidup. Dalam kata percayalah kepada Allah. Kita sudah dikenal sebagai orang percaya. Kita sudah disebut orang beriman. Tetapi sebenarnya tatarannya iman itu masih dalam kaitan, oke, saya orang beriman, masuk gereja, rajin berdoa. Tetapi kepasrahan yang total, yang membuat dalam segala hal, seluruh bingkai hidup kita itu ada dalam bingkai keyakinan harus Tuhan mengatur segala-galanya. Persoalannya tidak seperti itu dalam pengalaman hidup. Jadi kita beriman memang boleh di bibir dalam keyakinan, tapi bingkai hidup kita belum sepenuhnya diurus dan dipasrahkan kepada Tuhan. Kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan saya, coba buktikan. Coba misalnya kita bisa mengatakan, banyak orang contoh, dia orang beriman, benar. 1 minggu tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai masuk gereja. Masuk gereja itu saleh, kudus. Betul? Doanya itu kudus, tulus. Kalau lagi berdoa seperti sekarang, saya lihat ada yang begitu saleh. Dia dari tadi tutup tangan, begitu juga kalau Ekaristi ya. Diganggu oleh nyamuk pun dia langsung bilang, terima kasih Tuhan, pasrah, donor darah. Kudus dan saleh di dalam gereja. 52 minggu rajin ke gereja tiap minggu. Tapi apa yang terjadi sesudah keluar dari gereja?
bingkai hidup di luar gereja, apakah setara dan sejalan dengan apa yang terjadi di dalam liturgi? Jangan-jangan sampai ada diskrepansi, jarak bagaikan langit dan bumi antara kesalehan dalam doa, dalam ibadat, dalam liturgi, tetapi perilaku yang ada di dalam kehidupan real itu sangat beda. Kalau begitu maka jelas ya, kita tidak hidup sebagai benar orang yang dikatakan tadi. Percayalah kepada Allah. Jadi ini pergumulan pertama. Tidak gampang menjadi orang percaya. Tidak gampang. Hanya bukan ucapan. Itu sebuah proses seumur hidup. Dan saya kira itu bertumbuh pelan-pelan. Kadang-kadang jatuh juga. Tadi kalau saya ikuti sharing siapa tadi, orang yang tadi kena COVID ini. Dia lalu mulai yakin. Oke, ke dalam tanganmu ku serahkan diriku. Tapi kenapa seringkali itu terjadi di ujung hidup kalau kita merasa sudah terancam? Kenapa tidak dari saat ini dan seterusnya? Bagi kita selalu adalah sebuah refleksi ya. Perjalanan kita masih panjang, mudah-mudahan Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mewujudkan kalau pohon hidup kita tidak mau kering sampai ke akar-akar. Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Yang kedua, terakhir saja ya, masih ada teks lain tapi banyak, tapi ini yang saya kira juga penting. Aku berkata kepadamu, ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kepercayaan yang begitu kuat diiringi dengan sebuah kehendak yang baik, dan di ayat 24 intinya mengatakan, karena itu aku berdoa kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Unsur kedua sesudah percaya ialah penuh pengharapan dan selalu boleh berharap dengan penuh iman kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dan tadi sudah dinyatakan ya, kesaksian tadi satu hal yang baik. Kita lantas mulai tahu, seperti saya kaitkan dengan bacaan hari ini. Kadang-kadang dalam keadaan terjepit ketika kehidupan kita sudah merana, sudah mau kering sampai ke akar-akarnya, baru kita sadar. Wow, ada tawaran Tuhan. Marilah kepada aku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi kita tahu kemana kita menemukan kelegaan. Kemana kita berdoa, kemana kita mencari. Saya tadi dalam khotbah di gereja menekankan, saudara, kita harus tahu tempat yang tepat untuk menemukan kesegaran, kelegaan. Sekarang dalam zaman modern ini, masa COVID ini dan lain sebagainya, banyak orang menemukan kelegaan dengan cara-cara yang menurut dia akan memberikan kelegaan. Tapi ternyata juga enggak. Ya, cari hiburan yang tidak sehat, ya. Ada yang sampai ke narkoba segala macam dan seterusnya. Menemukan sepertinya itu kelegaan. Percaya kepada Allah, lantas ujungnya ialah kita mau datang juga. Doa itu kita mau datang kepadanya. Saya masih ingat Tresia minta kepada saya, dia datang kepada saya. Kepada Tuhan kenapa tidak? Karena kita percaya dia bisa memberikan. Saudara-saudari sekalian, saya kira ini sudah cukup panjang. Saya simpulkan terakhir. Pertama, ketika hidup kita persis seperti pohon ara dalam Injil tadi, sudah kering sampai ke akar-akarnya, jangan pernah mulai merasa bahwa Tuhan mengutuk kita. Yesus bukan karena marah, dia lapar pun, tetapi bukan karena itu dia
ya, dan dalam tanda petik mengutuk pohon ara itu. Pohon kehidupan kita bukan terkutuk karena Tuhan. Jadi kalau pertanyaan tadi, mengapa hidup kita tidak berbuah? Jangan bilang karena Tuhan sudah menentukan seperti itu. Tuhan sudah atur menjadi seperti itu. Tuhan sudah kondisikan saya seperti itu. Yang kedua tadi sudah dijelaskan. Nemo dat quod non habet. Kalau tidak punya apa-apa, pohon itu sendiri tidak punya apa-apa, ya dia akan kering sampai ke akar-akarnya. Seseorang yang tidak bisa memberi, dia tidak akan memberi. Karena tidak punya apa-apa. Itulah kering sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga tekanan lagi ya, seperti pohon ara, kenapa orang suka terasa hidupnya kering, menderita. Mungkin karena dia salah untuk memprogramkan hidupnya. Apa yang harus dia keluarkan, dia pamerkan. Yang dia pamerkan hanyalah daun-daun. Yang dia suka tonjolkan. Tuhan tidak cari daun. Walaupun itu penting. Tapi ternyata bukan itu yang paling inti. Sehingga keempat, saya tadi sudah mengajak kita untuk bertanya, apa-apa yang Tuhan mau kalau begitu? Dan saya menemukan ada dua. Kembali kepada penegasan, saya orang beriman sudah sebenarnya mengetahui itu, tetapi prakteknya mungkin kita agak lupa atau lalai atau kabur lagi. Bahwa hakikat saya ialah memenuhi undangan Tuhan untuk berkata, percayalah kepada Tuhan. Dalam kata percaya bukan soalnya pikiran, pengetahuan, tapi dalam proses bingkai seluruh hidup kita ada di dalam bingkai pemeliharaan Tuhan. Itu paling pokok. Lalu dalam bingkai pemeliharaan Tuhan yang kedua, di dalamnya baru sangat layak dan pantas kita menjadi orang yang bisa berseru kepadanya, memohon. Termasuk ya segala berkat yang dibutuhkan di masa-masa yang sulit seperti sekarang. Saya kira sekian dan terima kasih. Saya siapkan ada satu lagu, tapi entahlah bisa dinyanyikan dengan cara apa ini. Tapi ini bisa kita nyanyikan sambil mengikuti di sana. Saya agak-agak lupa teksnya ya, saya nyontek-nyontek sedikit ya. Ku cari wajahmu. Tahu kan lagunya? Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ayo. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menerang perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih. Kita menyanyi ini kayaknya masih belum sinkron, tapi nanti latihan di rumah masing-masing nyanyikan lagu ini ya. Sungguh indah Kau Tuhan. Tuhan memberkatimu semua, baik yang di Palopo, di Malaysia, dan di tempat lainnya.
Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Gresia kalau mungkin ada yang mau tanya atau mau memperdalam. Kalau masih ada waktu, kalau memungkinkan. Terima kasih Romo. Ini waktunya kita 5 jam, boleh kalau enggak capek. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo Pastor membuka ruang di kesempatan. Atau ingin memberi, jangan tanya Kesaksian. juga, mungkin memberi semacam ya refleksi pribadi yang berbeda atau sesuatu yang inspiratif. Dan saya kira ini cara pendalaman kan yang biasanya diharapkan ya. Ini tidak kebenaran, tidak hanya ada satu sisi. Bisa jadi ketika Tuhan bersabda, maka orang disentuh dari berbagai sisi yang berbeda. Nggak usah tanya juga, mungkin bisa memberikan apa yang Anda temukan atau apa yang hidup dalam hatimu saat ini. Silakan. Dari saya Romo, dari yang pohon ara itu kadang-kadang misalnya biasa saya sharing ke adik, terus adik tuh kadang ngomong, alah kok juga rajin pergi gereja Ji, tapi belum berubah kok punya sifat kayak begini. Menurutku ya ini kan proses juga untuk berubah menjadi lebih baik daripada saya sama sekali semakin jauh dari Tuhan. Mungkin saya akan mungkin bukan saja kering sampai akar, enggak lama mungkin pohonnya sudah tumbang, sudah dipangkas. Jadi menurutnya pastor kadang-kadang ya kalau kita nasihati orang atau apa begitu, orang-orang kadang melihat, kau juga belum baik-baik sekali Ji, kok mau pintar kok ceramai orang kayak begini. Menurutnya pastor gimana? Ya, saya kira itu real toh pengalaman yang dijumpai bahwa tidak gampang meyakinkan orang karena pertama yaitu kita disebutnya ad hominem, dikritik balik ya. Kita yang menasihati akhirnya kan ini ya persis sama lah pengalaman kita para pastor juga ya, setiap hari tiap minggu kita khotbah juga, tapi kan lalu autokritik ya, apakah kita hanya sibuk berdaun, kata-kata juga itu menurut saya daun ya, banyak pengajaran karena kadang-kadang ini daunnya hanya ada di otak, hanya yang kita pikirkan, tapi masih jauh dari istilahnya, masih jauh panggang dari api, alias praktek hidup kita sendiri pun masih belum itu. Maka menurut saya nggak usah kecewa ya, kita memang punya tugas selalu untuk menyapa orang, untuk meyakinkan orang, sambil benar seperti itu. Mengeliminasi semua kritik balik ad hominem yang menuduh kita dengan cara kita sendiri, ya membenarkan apa yang kita mau katakan supaya orang lain berubah atau berbuat. Dan ya selama hidup pertama, selama hidup kita tidak akan sampai sempurna. Sempurna itu kan nanti di atas sana. Dan kedua, ambil patokan. Ketika Yesus orang baik yang sudah sempurna melakukan kehendak Bapa, apakah dia diterima orang lain juga? Apakah semua kata-katanya gak ketemu tembok? Jadi banyak aspek lah menurut saya. Orang yang suka melawan kita juga, yang tidak mau dinasihati, dalam arti tertentu telah seringkali juga sudah membangun benteng, tembok. Lalu ya ad hominem memakai kelemahan kita untuk tidak mau sebenarnya membongkar temboknya untuk oh iya ya saya mau berubah. Ya saya kira tugas saya singkat bilang saja begini, mungkin nasihat ini coba tidak gampang tapi mari kita laksanakan, melakukan sesuatu itu karena itu baik. Titik. Sebab kalau kita tambah koma, melakukan sesuatu itu baik selama kita tidak dikritik balik,
selamat kita tidak disakiti, atau jangan-jangan sampai kita kemudian diserang seperti tadi, ya habis sudah. Jadi lakukan aja sesuatu itu karena itu baik. Oke? Ya. Mungkin ada yang lain. Berarti tetap jalan saja selama itu baik. Tidak peduli. Ya. Sambil introspeksi. Sambil introspeksi lah. Maksudnya kita melakukan, ya ini kan juga bagus ya, membuat kita lebih maju. Untuk itu ya sedikit banyak secara praktis, ya tahanlah semua perasaan negatif. Jangan sampai kita lalu membalas dengan kejahatan, atau lantas bereaksi berlebihan dengan kritik-kritik seperti itu. Kita tersakiti lantas kita down. Ya itulah yang paling suka terjadi toh. Kita dikritik dengan apa yang memang kenyataan, lalu kita istilahnya apa ya? Ya terbawa oleh itu. Lah kalau begitu saya nggak mau nasihati lagi karena saya memang masih seperti itu. Merajuk lah seperti itu. Ya banyak kali kita kalah. Terus tadi yang pastor ngomong, kadang-kadang pastor juga autokritik, banyak yang kritik. Terus bagaimana kita sebagai umat bisa tetap memandang ini pastor, tetap menghormati pastor, walaupun kadang-kadang apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan itu menurut kita, kok kayak gini, kok enggak, pastor kok kayak gitu. Bagaimana biar kita tetap, oh ini gembala kita, walaupun mungkin tidak sempurna. Baik ya, jadi pertama tentu tolong membedakan pada saat mana dia ngomong ya. Maksud saya ialah contoh, dia lagi ngomong lagi main sepak bola lalu dia sedikit teriak maki atau apa ya, contoh ya, pastor kok maki ya, tapi dia sedang main sepak bola dan mungkin bercanda juga dan lain sebagainya ya. Atau dengan orang kita lagi santai, kita mungkin lagi di restoran bersama-sama, lalu pastor kok ngomongnya seperti itu ya. Itu contoh. Karena maksud saya ialah dalam misalnya yang saya bilang, misalnya dia dalam posisi dalam perayaan sakramental ya. Dalam perayaan sakramental, ekaristi, dan semua sakramen, dan juga dalam perayaan sakramentali ya, pemberkatan. Di saat dia bertugas demi dan atas nama, ya seperti kan kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Ya dia sebagai perwakilan wajah Kristus di tengah umat, karena itu dia berkata, Tuhan sertamu. Dia seolah-olah menjadi perwujudan Sang Imam Agung sendiri, Kristus kepada umatnya. Jadi dengan kata lain, ketika misalnya sabda Tuhan kan jelas ya, dan khotbah itu adalah bagian dari, seperti yang tadi saya bilang, mudah-mudahan ada yang merasa bahwa ini bagian dari Tuhan ingin menyapa umatnya. Lah, kalau ketika saat itu, ya, pada tempat pertama kan yang dituntut ialah ketaatan iman kita. Ya. Itu satu. Tetapi kalau kita merasa ada sesuatu yang nggak beres, terutama dari mungkin cara penyampaian, ya manusiawi kan. Ada unsur manusiawinya bahwa nggak tahu, saya mau dengar sebenarnya contohnya apa yang membuat kita berkata, oh pastor kok begitu. Kalau kita mulai proyeksi, oh pastor kan seharusnya harus seperti ini ya, dan dia harus nampak seperti itu idealnya. Tetapi ketika ia bicara, ya dia harus bicara, harus menyampaikan. Kalau dia berhenti menyampaikan, dia berhenti menjadi pernyataan dia yang ketika dia ditahbiskan, dia dipakai oleh Tuhan sebagai pernyataannya dalam pelayanan kepada umat. Jadi itulah yang saya harap mampu membedakan umat ya
sekali lagi, pada saat mana sang imam lantas kelihatan nggak sesuai gitu. Kalau dia hanya ngomong bercanda-bercanda punya di tempat yang umum, ya nggak usah terlalu diambil hati lah. Kalau dalam khotbah dia menyinggung sesuatu yang ada kaitan dengan sabda Tuhan, ya itu bagian dari tugasnya. Tapi kalau memang kita mulai melihat misalnya ya imam tertentu ada pola hidupnya yang nggak sesuai sabda Tuhan, di luar ekaristi, di luar ibadat yang dia pimpin, ya disitulah ketidaksempurnaan kita yang tetap hanya bisa satu, umat doakan supaya berubah. Kedua, umat juga menyampaikan dengan cara yang baik supaya misalnya itu demi kebaikan ya. Paulus memberikan cara, tegurlah dia di bawah dua mata dan seterusnya. Tapi selebihnya saya kira yang tadi saya bilang, ketika dalam sakramen sang imam hadir, maka dia lebih dari yang kita lihat person pribadi dengan segala kelakuannya mungkin yang tidak cocok. Di sana ada pribadi Kristus yang mempergunakan seluruh kemanusiaan sang imam dan segala kelebihan dan kekurangannya untuk menyapa umat, untuk melayani umat pada setiap perayaannya. Jadi saya nggak tahu, kalian kalau marah-marah kepada seorang pastor hanya karena dia melakukan sesuatu, ya taulah posisi sampai di mana kita boleh marah-marah. Ketika dia sudah memimpin sakramen, dia lebih dari seorang pastor. Dia lebih dari seorang pastor. Dan ketaatan iman kita terhadap situasi seperti itu, itulah ujian bagi orang yang percaya yang saya bilang tadi. Sebab kalau orang di luar, sebagai orang beriman ya, itulah yang dibuat oleh para kadrun sekarang kepada Jokowi. Dia nggak pernah peduli. Jokowi sudah sebaik apapun, yang datang ini walaupun mengaku orang beriman, sebenarnya kan orang-orang yang tidak, dia kata saya tidak mau tahu, orang ini saya harus jatuhkan. Itu sudah ada misalnya. Jadi nggak peduli lagi, tokoh ini tampil sebagai presiden, dia nggak perlu hormat lagi. Nah, itu karena apa? Ini bukan orang-orang beriman yang turun ke jalan demo itu. Bukan sedang dalam penghayatan iman itu. Orang-orang yang secara politis ingin menjatuhkan orang, contoh, ya melihat kesalahan dan kamu harus jatuh. Kalau dalam sistem iman yang tadi yang saya bilang, apa boleh buat? Tuhan tuh tidak mengangkat malaikat-malaikat sebagai pelayan umat. Jadi dengan segala kekurangannya, umat bisa menempatkan dia pada waktu yang tepat. Ketika mimpin iman saya coba berusaha untuk melihat gambaran Kristus yang indah dalam dirinya. Dan ingat ya, bahkan salah satu pendasaran kitab suci pun paling kuat, jangankan imam. Kita semua kenapa harus saling menghormati, harus menghargai? Karena ya sejak awal kitab Kejadian mencatat apa? Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Jadi dengan demikian, betapapun jeleknya, masih ada gambar yang tersimpan yang tidak boleh luntur. Itu seharusnya yang harus dikembangkan. Itu kalau bicara mengenai sikap positif sebagai orang beriman. Ya, saya nggak tahu apakah bisa membeli. Langsung buka ayatnya. Oke, baik. Terima kasih, Pastor, untuk renungan singkat tapi cukup mengena. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Semoga apa yang kami dengarkan boleh menguatkan kami boleh tidak hanya mengejar daun-daun kehidupan kami, tapi kami boleh menjadi pohon kehidupan yang boleh berakar yang kuat dan selalu dekat dengan sumber air, yaitu Engkau sendiri, Tuhan.
Terima kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk Pastor Yosef. Kiranya Tuhan, Engkau boleh semakin memberkati pelayanannya, Engkau boleh berikan kesehatan, pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, menjadi gembala yang baik bagi umat-umat-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh teman-teman yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu, Kau boleh berkati kehidupan, pekerjaan mereka masing-masing di tempat mereka, keluarga mereka ya Bapa, dan juga ya Bapa Engkau berikan kesehatan kepada mereka, dan juga semua orang yang sakit, Tuhan Engkau boleh jamah juga mereka, dan boleh sembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan kami yang selanjutnya. Kiranya Engkau boleh menjagai kami, istirahat malam kami ini. Dan kami mohon Pastor untuk boleh memberikan berkat penutup buat kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam kondisi apapun kehidupan kami. Kami akan melangsungkan kehidupan kami di masa mendatang dengan lebih penuh keyakinan bahwa kami terus akan dipelihara oleh Tuhan, dan terutama untuk sepanjang malam nanti ini, supaya kami boleh istirahat dengan tentram, dan besok Kau bangunkan dengan semangat baru menghayati hidup sebagai orang beriman. Kami bekerja sungguh-sungguh, dan kami juga boleh terberkati di lingkungan pekerjaan, keluarga, dan dimanapun. Untuk itu kami mohon curahkanlah berkat-Mu menyertai kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudari-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Ya. kasih. Kita mau tutup pertemuan kita dengan satu lagu. Kita mau katakan, Dialah segalanya, Dialah bagiku. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi katakan, Dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memang baik. Dicicip air madu yang manis, air madu seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memang baik. Dicicip air madu yang manis.
Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip madu yang madu yang manis. Terima kasih. Okay, God bless you all. Thank you. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Nanti kita diskusi lagi, Pastor. Sampai ketemu, Pastor. Kesehatan, Tuhan berkati. Yang di Malaysia nanti Berkati, salam, Pastor. salam dari banyak masyarakat di sini. Terima kasih, Pastor. Salam sejahtera, Pastor. Sama ya. Mantap. Sehat-sehat Malaysia ya. Pastor, kapan mau Pastor? Apa keseluruhan Pak, Kalau Pastor? Kalau sudah musim durian. Ada duriannya selalu Pak, Pastor. Sudah ditebang, dia di belakang. Kalau nggak ada durian, ngapain kita pergi lagi nih? Waduh. Masih ada duriannya selalu Pak. Masih ada di Makan belakang tempurung, satu Pak. pohon. Nggak usah dari Luwu saja, dari Luwu banyak itu durian enak-enak. Nah, Pastor lupa selalu ampa ini nih, sumpah palopo. Kalau lupa saya nggak ikut acara ini. Bagus. Jangan lupa kasih Tadi pencerahan saya- palopo. Saya mestinya jam 6 tadi misa yang keempat, tapi saya tukar dengan teman lain. Kami ada 3 orang sini, jadi bisa tukar-tukar. Ada namanya, ada untuk yang orang dari Flores, ada namanya Pastor Marianus Ada. Marianus Ada. Itu dari Larantuka, teman saya di sini. Kedua namanya Pastor Saverinus Peri dari Manggarai. Halo Manggarai. Manggarai. Tapi pastornya ada di kamarnya masing-masing. Pastor. Ya, kita minggu depan Pastor, lagi ya. Suaranya Pastor. Lagunya ini Gimana? Pastor. Kenapa? Mulai dengar lagunya Ebit dulu Pastor bawakan. Ebit. Ya biasa Lagunya Ebit, tidak ya. ada. Saya justru tadi siapin lagu yang ini, tapi ternyata lagu itu yang muncul yang tadi. Lagu Semua Baik, ya. Semua Baik itu bagus kan? Dari semula lah kau tetapkan. Dari semula kau telah tetapkan hidup